Halo adik-adik, peserta mata kuliah analisis laporan keuangan syariah. Saya Ibu Lili Anggraini hari ini ingin menyampaikan materi seputar pertemuan kita yang kelima dengan topik analisis rasio keuangan. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai beberapa poin, yakni diantaranya penggunaan analisis komparatif, penggunaan analisis common size, peran rasio dalam analisis keuangan, kemudian kelebihan dan keterbatasan analisis rasio. Baik, kita menuju pada topik yang pertama, yaitu mengenai penggunaan analisis komparatif. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan dulu mengenai pendahuluan ya. Adik-adik bisa buka itu di halaman pembahasannya di halaman 122. Saya menggunakan buku dari Toto Prihadi dengan judul Analisis Laporan Keuangan, Konsep dan Aplikasi. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ini ya, rasio keuangan itu memang alat analisis rasio keuangan yang sering digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Namun dalam menganalisis laporan keuangan itu kita membutuhkan beberapa teknik dasar seperti pengenalan laporan keuangan dan pengenalan akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Jadi adik-adik sebelum memulai untuk membahas bagaimana sih menganalisis laporan keuangan, terlebih dahulu yang adik-adik harus pahami adalah part atau bagian-bagian dari laporan keuangan itu sendiri. Sehingga nantinya ketika adik-adik menganalisis laporan keuangan, misalnya untuk mencari profitabilitas, adik-adik harus melihat misalnya akun penjualan dibagi dengan akun apa. Itu biasanya ya ada rumusnya. Jadi ketika adik-adik harus mencari akun penjualan, tidak bingung lagi karena adik-adik sudah mengenal laporan keuangan. Kemudian yang ingin Ibu tegaskan adalah dalam menganalisis laporan keuangan seperti yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Ibu sudah menyampaikan bahwa sebelum menganalisis laporan keuangan kita harus mengenali industrinya dulu, karena setiap industri memiliki ciri khas laporan keuangan. Contohnya perusahaan jasa laporannya berbeda dengan perusahaan manufaktur. Akun-akunnya jelas berbeda karena yang satunya bergerak di bidang jasa, yang satunya bergerak di bidang manufaktur. Yang jelas proses bisnisnya akan mempengaruhi setiap akun yang terjadi dalam perusahaan. Begitupun ketika adik-adik diperhadapkan dengan laporan keuangan Islamic Bank atau bank syariah, maka akun-akun yang terdapat di dalamnya juga akan berbeda ya. Ibu pernah menjelaskan kepada adik-adik ini ya, mengenai laporan keuangan yang ada pada perbankan syariah dan yang ada pada Telkom ya. Ini saya cari dulu filenya, ada di sini ya. Sebentar. Oke, saya buka saja ini BJB ya. BJB ini Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. Jadi mereka ini ya adalah bank syariah yang baru berdiri. Jadi yang tadinya adalah bank konvensional daerah lokal biasa, kemudian beralih ke ini menjadi bank syariah. Baik, kita cari dulu laporan keuangannya. Kita lihat ini laporan keuangan ini adik-adik bisa menganalisis ini dikenal dengan ini ya, annual report atau laporan tahunan. Ini adik-adik lihat di sini di pojok ini ada yang namanya laporan tahunan atau disebut dengan annual report. Jadi kalau Ibu bilang coba cari di annual report,
Oh, annual report itu berarti laporan tahunan yang di dalamnya sudah tercantum lengkap mulai dari profil perusahaan, kemudian penjualan, jumlah ini ya, kalau misalnya bank syariah bukan penjualan tapi jumlah produk transaksi syariah yang sudah dijalankan oleh bank tersebut ada di laporannya. Kemudian ada laporan biaya CSR, semuanya lengkap ya sampai dengan laporan keuangan. Nah, di sini Bank BJB Syariah motonya adalah pulih dan berakselerasi melalui transformasi digital untuk tumbuh berkelanjutan. Ini laporan BJB di tahun 2020 ya, bagus sekali ya adik-adik bisa lihat ya. Salah satu fungsi laporan keuangan itu adalah menarik dan bisa dipahami oleh pembaca. Jadi kalau laporan keuangan tidak bisa dipahami oleh pembaca bagaimana? Nah, laporan Bank Syariah BJB ini bagus sekali karena bisa dipahami oleh pembaca. Nah, kita cari di sini ini ya, laporan keuangan halaman berapa. Jadi adik-adik kalau misalnya mau cari laporan keuangannya bisa langsung lihat di table of contents-nya atau di daftar isinya ya. Di sini ada pendahuluan, laporan manajer, profil perusahaan. Kalau adik-adik mau mendapatkan pengetahuan lebih tentang perbankan atau lembaga keuangan syariah, bisa langsung lihat laporan keuangannya ya atau annual report-nya. Karena di sini lengkap sekali ya. Ada analisis dan pembahasan manajemen. Ada aset, liabilitas, ekuitas, laporan laba rugi, laporan ekuitas dan sebagainya. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada laporan keuangan auditor independen. Kemudian ada laporan keuangan perusahaan induk. Nah, kita lihat yang halaman tadi. Yang di atas ya. Oke. Kita cari dulu ya. Nah, di sini ada ikhtisar data keuangannya. Mohon maaf ya, adik-adik bisa langsung lihat di sini ada ikhtisar data keuangan. Nah, kalau di lembaga keuangan syariah itu sangat berbeda dengan perusahaan jasa maupun manufaktur atau perdagangan pada umumnya yang sering kita lihat ya. Kalau di yang namanya lembaga keuangan syariah khususnya Islamic Bank, ini coba adik-adik lihat ya, ada posisi keuangan. Coba siapa yang tahu posisi keuangan itu nama lainnya apa? Nama lainnya adalah neraca. Jadi ini ya, laporan posisi keuangan nama lainnya adalah neraca. Kalau di PSAK sekarang lebih cenderung menggunakan nama laporan posisi keuangannya. Oke, di sini ada penempatan pada Bank Indonesia pada tahun 2020, 2019, 18 hingga 17. Kemudian ada piutang murabahah, piutang istisna, pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, kemudian aset yang diperoleh untuk ijarah. Kemudian di sini ada juga liabilitas. Ini ya, ini jumlah aset semuanya. Kemudian jumlah liabilitas, jumlah dana syirka temporer dan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi salah satu pembedanya juga kalau di IBS atau Islamic Bank itu ada yang namanya dana syirka temporer. Nah, ini harus adik-adik kenali ya. Oke, kita cari lagi pos-pos yang harus kita pahami. Nah, ini laporan Dewan Komisaris. Laporan keuangannya masih jauh ya. Kita cari dulu ya. Halaman paling bawah ya. Kita cari dulu halaman paling bawah, halaman 395. Oke. Ke bawah lagi. Sebentar ya adik-adik ya, memang lama karena annual report ini tebal sekali ya. Banyak sekali kontennya. Nah, Ibu pernah mengajarkan sebelumnya ke adik-adik kalau biasanya annual report bank syariah ataupun perusahaan apapun yang sudah diaudit atau audited
financial report itu biasanya ada covernya seperti ini, kemudian ada ini ya, pemberitahuan laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020. Kalau sudah ada yang namanya laporan auditor independen atau independent auditors report, itu berarti ini ya, laporan keuangannya sudah diaudit. Oke, kita masuk di sini, kita lihat di sini ada seperti biasa bagian depannya ada yang namanya surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Nah, di sini ada nama, ada pihak 1, kemudian pihak 2, kemudian ada tanda tangan dari pihak 1 dan pihak 2, yakni direktur utama dan direktur keuangan. Biasanya ya. Kemudian ini di sini ada pernyataan direksi ya. Kemudian ada yang namanya laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Ini ada, bisa lihat di sini ya, di sebelah sini ya. Oke. Coba adik-adik lihat di sini ya. Ini yang membedakan laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Di sini ada yang namanya laporan posisi keuangan atau kita kenal dengan neraca. Kemudian ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, kemudian laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Jadi yang salah satu yang membedakan selain dana syirkah juga laporan keuangan syariah itu juga ada yang namanya laporan komersial dan laporan dana sosial. Jadi dana sosial itu masuk di antaranya adalah laporan sumber dan penyaluran dana zakat, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Kemudian ada yang terakhir itu biasanya ditemui juga di laporan konvensional yang dinamakan dengan catatan atas laporan keuangan. Oke, kita menuju ke yang pertama. Oke, dalam menganalisis laporan itu biasanya ada yang namanya ada yang dinamakan dengan analisis komparatif. Nah, apakah yang dimaksud dengan analisis komparatif? Ada yang tahu apa itu analisis komparatif? Nah, analisis komparatif
mendeteksi apakah uangnya palsu atau tidak, sekaligus menghitung misalnya 100.000 ada berapa lembar, 50.000 ada berapa lembar, itu biasa ada laporannya. Jadi ada laporan khusus cash of name. Setelah itu mereka akan mencatat uangnya masih sama dengan kemarin. Kemudian setelah mereka selesai melaksanakan transaksi, biasanya bank itu kan tutup jam-jam 3 atau setengah 4. Nah setelah itu mereka akan lakukan yang namanya cash of name. Jadi mereka akan menghitung kembali uang yang ada di tangan mereka, yang ada di tangan teller, yang disimpan oleh teller, disesuaikan dengan pencatatan uang yang masuk dan yang dikeluarkan oleh teller kepada customer. Kemudian, nah setelah itu uang tersebut di cash of name. Jadi dihitung lagi di cash of name, dihitung, setelah dihitung kemudian dicatat lagi seperti itu ya. Kemudian akan di ACC atau ditandatangani oleh manajer keuangan. Jadi ini ya, urusan kas itu saja seribet itu ya adik-adik. Jadi ada yang namanya cash of name kalau di perbankan. Nah kalau di akhir periode tahun 2020 misalnya ini 31 Desember toh. Nah, ini biasanya dihitung kas terakhir yang ada di ini pada akhir tahun, misalnya senilai ini. Ini berarti kas yang ada pada bank tersebut, pada bank BJB pada 31 Desember 2020 sebelum tutup buku ini ya, adalah 80.936.311. Kemudian untuk 2019 76.786.994. Nah, mana yang lebih besar, 80 juta atau 76? Jelas 76 juta ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Jadi kalau bank itu juga, kalau misalnya perusahaan konvensional biasanya ada yang namanya kas, terus kas pada bank, misalnya kas pada bank Mandiri, kas pada bank BNI dan sebagainya. Nah, tapi kalau di bank syariah atau bank pada umumnya itu ini ya, ada yang namanya giro dan penempatan pada Bank Indonesia senilai ini ya, 894 untuk tahun 2020, dan untuk 2019 senilai 925 juta ya, 476.528. Kemudian ada penempatan pada bank lain, artinya penempatan pada bank lain ini artinya bank BJB Syariah itu memiliki dana yang disimpan di bank lain yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Jadi baik itu bank, misalnya bank BSI, bank muamalat ataupun bank konvensional lah, baik syariah maupun konvensional, pokoknya ini dinamakan dengan penempatan pada bank lain. Tapi mereka tidak mencantumkan ya, itu dicantumkan di bank mana, biasanya ada di keterangan tersendiri. Nih, penempatan pada bank lain tahun 2020 senilai 16 juta sekian, kemudian 2019 senilai 196 juta. Berarti simpanannya pada tahun 2019 pada simpanannya pada bank lain itu lebih besar daripada tahun 2020 karena perbedaannya signifikan. Kalau 2019 itu hanya 196, tapi kalau 2020 hanya 16 juta. Berarti mereka lebih banyak menyimpan pada ya di kas mereka, kemudian di Bank Indonesia. Kemudian ada cadangan kerugian penurunan nilai. Jadi ini ada 2020 itu dicadangkan senilai ini karena yang tersimpan pada ini pada giro penempatan Bank Indonesia kemudian pada bank lain hanya sedikit, jadi cadangan kerugian penurunan nilai uangnya juga sedikit. Tapi kalau di 2019 agak besar karena ini nominalnya juga besar ya, ada kas. Kemudian yang besar ini, yang kedua besar ada penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain agak besar ya, seperti itu ya. Jadi nilai netonya kemudian dihitung ya. Nih, jadi adik-adik harus mengenal ini akun-akun ini dulu sebelum bisa menganalisis laporan keuangan syariah. Kemudian investasi dimiliki hingga jatuh tempo di sukuk. Ini ada ya. Kemudian ini yang adik-adik sering bahas juga biasanya piutang murabahah. Nah, piutang murabahah ini berasal dari transaksi murabahah ya. Biasanya
Kalau piutang murabah ini adalah nasabah belum mampu membayar ya, maka dia dianggap sebagai piutang. Kemudian ada cadangan kerugian penurunan nilai. Ya, Adik-adik bisa lihat di sini. Kemudian netonya berapa. Kemudian ada piutang istisna. Ini berarti berasal dari transaksi istisna. Kalau istisna itu apa, Adik-adik? Istisna itu adalah transaksi, Adik-adik pasti sudah pernah belajar ya. Istisna itu adalah transaksi jual beli dengan pemesanan. Jadi ada pemesanan berdasarkan spesifikasi tertentu ya, itu yang dinamakan dengan istisna. Kemudian ada cadangan kerugian penurunan nilai ya, kemudian neto, kemudian pinjaman kard ya, cadangan kerugian penurunan nilai. Ada juga pembiayaan mudharabah, kemudian cadangan kerugian penurunan nilai juga ada. Jadi ini masing-masing transaksi piutang, semua jenis piutang yang ada di bank syariah ini dikelompokkan di sini. Kemudian ada pembiayaan masyarakat, kemudian cadangan kerugian penurunan nilai. Ada bisa analisis di sini ya. Kemudian neto, aset yang diperoleh untuk ijarah. Nah, kalau transaksi ijarah ini ya. Kemudian pendapatan ijarah tangguhan. Kemudian ada neto, kemudian aset pajak tangguhan, aset tetap, akumulasi penyusutan, kemudian nilai neto. Kemudian ada aset lain-lain. Ini ya, aset lain-lain ini. Jumlah asetnya senilai ini. Adik-adik baca ini ya. Lihat catatan laporan keuangan pada eksibit H terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. Jadi keterangan-keterangan dari ini ada di eksibit H. Nah, ini masuk pada liabilitas, dana sirka temporer, dan ekuitas. Masing-masing neraca ya, ini masih laporan posisi keuangan. Masih tahun yang sama, yakni tahun 2020 dan 2019. Oke. Ini ada liabilitas. Liabilitas kalau ini ya, liabilitas di perusahaan umumnya atau konvensional itu ada liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Tapi kalau di perbankan syariah hanya dikenal dengan liabilitas. Nah, dikenal dengan istilah ini, liabilitas segera senilai 31 juta dan 27 juta. Kemudian simpanan wadiah. Di sini dikelompokkan ada giro wadiah, tabungan wadiah. Jadi simpanan wadiah itu ada dua, yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah. Kemudian simpanan dari bank lain. Ini adalah simpanan nasabah ya. Jadi ini simpanan wadiah, simpanan giro nasabah dalam bentuk wadiah, kemudian tabungan nasabah dalam bentuk wadiah. Jadi adik-adik kalau mau menabung itu ada dua ini. Kalau di bank syariah ada dua jenis tabungan atau penghimpunan. Dalam akuntansi penghimpunan dana ada dua jenis, yakni yang namanya simpanan atau tabungan mudharabah dan tabungan wadiah. Kalau BJB ternyata menggunakan ini ya, giro wadiah dan tabungan wadiah, dikelompokkan sebagai liabilitas ya. Kemudian ada simpanan dari bank lain. Ini artinya bukan milik bank BJB tapi milik bank lain. Ini juga berarti bukan milik bank tapi milik nasabah. Kemudian pinjaman yang diterima, kemudian kewajiban kepada Bank Indonesia, kemudian ada utang pajak. Nah, kemudian ini ada ya, estimasi kerugian, komitmen dan kontingensi. Jadi kemudian ada liabilitas imbalan pasca kerja. Jadi ini liabilitas imbalan pasca kerja ini berlaku untuknya staff worker atau employment. Jadi semua staff yang ada di bank itu ada yang namanya imbalan pasca kerja, baik itu dana pensiun dan sebagainya, itu dikelompokkan sebagai imbalan pasca kerja ya. Kemudian liabilitas lain, ini untuk liabilitas imbalan pasca kerja ini juga ada aturannya sendiri kalau dalam ini ya, aturan perundang-undangan.
dalam PSAK juga ada aturannya sendiri ya. Kemudian ini jumlah liabilitas. Nah, hal yang paling membedakan dalam laporan keuangan syariah adalah dana syirkah temporer. Nah, dana syirkah temporer ini ada yang berasal dari syirkah temporer dari bank, dari bukan bank, dan syirkah temporer dari bank. Kalau dari bukan bank berarti ada giro mudharabah dan tabungan mudharabah serta deposito mudharabah. Jadi kemudian syirkah temporer dari bank sama juga ya, ada dari giro mudharabah, kemudian tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Jadi ternyata dalam akuntansi penghimpunan dana itu adik-adik bisa lihat atau analisis di sini. Ternyata kalau untuk simpanan dalam bentuk wadiah itu diakui sebagai liabilitas. Jadi simpanan wadiah dalam bentuk giro wadiah maupun tabungan wadiah diakui sebagai liabilitas, dikelompokkan di liabilitas ya. Sedangkan jumlah liabilitas, sedangkan kalau untuk mudharabah itu dikelompokkan sebagai dana syirkah temporer karena dia bukan bukan aset dan juga bukan hutang. Karena mudharabah dan wadiah itu sifatnya beda. Kalau wadiah itu dia nasabah menyimpan uang di bank, tapi tidak ada yang namanya kesepakatan bagi hasil atau bank harus mengelola dana dari nasabah tersebut, tidak ada. Jadi hanya sekedar menyimpan biasa, makanya dia disebut dengan liabilitas, artinya hutang bank kepada nasabah karena nasabah menyimpan uang di bank, berarti itu diakui sebagai liabilitas oleh bank. Sedangkan kalau di dana syirkah temporer, mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer karena dia sifatnya mudharabah itu bersifat investasi, jadi ada kesepakatannya. Jadi kalau mudharabah itu biasanya ada bagi hasilnya yang atau nisbah, yang dikenal dengan nisbah yang sudah disampaikan di akad di awal. Jadi pada saat mengisi formulir biasanya di situ sudah ada ketentuan nisbahnya berapa untuk bank dan berapa bagi hasil untuk nasabah. Seperti itu ya. Adik bisa lihat di sini dana syirkah temporer dari bank dan dari bukan bank. Oke. Kemudian di sini ada jumlah dana syirkah temporer. Nah, setelah ini kita ke ekuitas. Oke. PT Bank Jabar Banten Syariah, laporan posisi keuangan, ekuitas, modal saham nilai nominal. Nah, ini ya. Adi modal dari pemodal. Jadi di sini ada modal saham nilai nominal Rp250 per saham. Modal dasar 8 miliar saham nilai penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan modal-modalnya. Kemudian ini ada saldo laba defisit 1845, di sini 1510. Nah, telah ditentukan penggunaannya berapa, belum ditentukan penggunaannya berapa. Kemudian di sini jumlah ekuitasnya berapa. Jadi saldo laba ini biasa diambil dari laporan laba rugi kemudian diletakkan di sini. Jadi hubungan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan itu ini ya. Hasil saldo labanya diletakkan di sini sebagai penambah dari modal ya. Kemudian ada jumlah ekuitas, kemudian jumlah liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas. Semuanya ditambahkan menjadi 8 miliar lebih ya. Untuk tahun 2020 dan 2019 bernilai 7 miliar lebih. Oke. Sampai di sini adik-adik bisa paham. Ternyata untuk mengkomparasi kedua hal ini cukup mudah ya. Nah, kemudian adik-adik bisa lihat di sini ya, perbedaannya di sini ada sekitar 300 juta ya. Kalau di sini ada 1.845.890.124. Nah, kalau di 2019 ada 1.550.890.124. Ini kalau dikurangi ada sekitar 300 juta ya perbedaannya untuk saldo laba defisit ya.
Jadi bisa lihat di sini ya. Kemudian kalau jumlah keseluruhan dari liabilitas tambah dana syarikat temporer tambah ekuitas ini ada sekitar 1 miliar ya perbedaannya. Kalau dianalisis ini berarti pada tahun 2020 labanya mengalami kenaikan, sedangkan 2019 ini bukan turun ya, dia 1,5 sekian miliar, kemudian naik pada tahun 2020. Begitu juga ternyata saldo laba ini berpengaruh terhadap ini jumlah akhir dari liabilitas tambah dana syarikat temporer tambah ekuitas ini ya, dan 8 triliun dan 7 triliun ya. Oke, selanjutnya kita balik ke yang tadi ya, liabilitas. Coba lihat juga liabilitas pada tahun 2020, ternyata liabilitas itu naik menjadi 1 miliar 425 dari tahun sebelumnya hanya 1 miliar 281. Jadi cara membaca laporan keuangan seperti itu ya adik-adik. Ternyata ada kenaikan yang artinya apa? Ada kenaikan dalam bentuk simpanan wadiah ataupun transaksi simpanan dari bank lain. Nah, adik-adik coba lihat. Nih, simpanan wadiah tahun 2020 ternyata dalam bentuk giro sedikit, tapi kalau dalam bentuk tabungan ternyata banyak. Kenapa banyak? Karena biasanya kalau gaji itu biasanya gaji karyawan bagi perusahaan yang memberlakukan sistem payroll itu biasanya dan menggunakan bank syariah, biasanya mereka menggunakan yang namanya tabungan wadiah. Jadi semua gaji itu biasanya bukan disimpan di giro wadiah tapi disimpan di tabungan wadiah. Kemudian ada yang namanya dana syarikat temporer. Ayo kita analisis apakah 2020 mengalami kenaikan atau tidak. Oh, ternyata giro mudharabah ini memiliki bukan memiliki ya, terjadi kenaikannya yakni sekitar ada 4, perbedaannya ada 40-an juta ya. Ini ada 379, di sebelahnya hanya 338, 2019 nya 338 ya. Begitupun dengan tabungan mudharabah. Ternyata dalam transaksi mudharabah itu meningkat ya. Kemudian ini deposito mudharabah juga meningkat dari hanya 4,1 miliar menjadi 4,7 miliar. Akhirnya untuk dana syarikat temporer khusus untuk dari bukan bank, ini dari nasabah artinya ya, itu mengalami kenaikan sebesar 6,1 miliar ya. Seperti itu kalau cara membacanya. Berarti adik-adik bisa analisa di sini ya. Giro wadiah, kemudian tabungan wadiah, ada giro mudharabah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Berarti peminatnya banyak. Karena kenapa? Adik-adik coba bisa lihat di sini ya. Jumlah penabungnya lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Adik-adik kalau mau lihat industri perbankan syariah, mau analisis apakah terjadi kenaikan minat atau tidak, bisa dilihat dari angka-angka ini juga ya, selain dari survei langsung. Oke, kita lihat lagi di dana syarikat sudah ya. Oke, kemudian di sini ada yang namanya pendapatan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib. Jadi ada lihat di sini. Ternyata kalau laba rugi itu akun-akunnya ini. Ada pendapatan margin murabahah, ada pendapatan bagi hasil musyarakah, mudarabah, pendapatan sewa, hak pihak ketiga, hak bagi hasil dan sebagainya. Itu ya adik-adik ya. Jadi kalau mau menganalisis laporan keuangan harus bisa membaca akun-akunnya. Seperti itu ya. Insya Allah pekan depan kita akan ketemu dan membahas
membandingkan dua bank syariah yang berbeda, mungkin BJB Syariah dengan Bank Muamalat Syariah ya, bisa kita bandingkan. Oke. Kemudian di sini ada Adik bisa lihat ya. Di sini laba usahanya itu tahun 2020 itu 50 juta. Sedangkan 50 juta ya. Sedangkan untuk 2019 itu hanya 48 juta. Kita lihat bebannya ya. Di sini ada total pendapatan. Pengelolaan dana oleh bank sebagai mudarib. Ini artinya pengelolaan dana oleh bank syariah dari halal transaction. Jadi Islamic transaction pada tahun 2019 ternyata outputnya adalah 683 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 outputnya adalah 676. Berarti total pendapatannya itu pada 2020 menurun ya dibandingkan tahun 2019. Oke. Kita lanjut pada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkat temporer. Kemudian yang paling penting di sini adalah beban. Kita lihat di sini bebannya. Karena laba itu dipengaruhi oleh yang namanya total pendapatan dan total beban. Jadi di sini ada yang namanya beban usaha. Ada beban tenaga kerja dan tunjangan, ada beban umum dan administrasi, ada beban lain-lain. Nah, kemudian ada total beban usaha. Nah, yang kita lihat ini ya. Total beban usaha. Kalau tahun 2019 hanya sedikit, hanya 2020 ya, hanya 342. Kalau tahun 2019 ada 350. Oke. Beban penyisian kerugian aset produktif ada 50 juta sekian. Kemudian 2019 ada ini 48 juta sekian, sehingga menghasilkan laba usaha ini dikurangi ini ya, total pendapatan dikurangi total beban usaha ini ya, hasilnya adalah laba usaha akhir yakni 29 juta sekian dan 40 juta sekian. Penghasilan non usaha bersih. Penghasilan non usaha bersih ini 2, dan untuk 2019 ada 1, Oke, kemudian laba sebelum pajak penghasilan ada 32 dan 42 ya. Bedanya ada sekitar 10 jutaan ya. Nah, ini laba sebelum pajak. Nah, ada beban pajak juga, ada beban pajak kini dan tangguhan. Kemudian laba tahun berjalan. Nah, adik-adik bisa lihat di sini ada laba tahun berjalan dan laba komprehensif berjalan. Laba tahun berjalan dan laba komprehensif bedanya apa? Nah, kalau laba tahun berjalan belum dikurangi oleh ini. Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pajak kerja dan pajak penghasilan terkait. Oke. Kalau yang namanya jumlah laba laba komprehensif ini ya 4, dan 2019 itu ada 16, Jadi kalau untuk laporan laba rugi ternyata tahun 2020 itu mengalami penurunan ya. Karena kenapa, coba kita lihat, kita analisis bareng-bareng ya. Ternyata dari sisi pendapatan saja tahun 2020 ternyata lebih rendah. Sementara beban usahanya itu ada 342, tidak beda jauh ya dengan tahun 2019. Kemudian apalagi yang membedakan? Nah, ada juga laba sebelum pajak penghasilan tadi ini ya. Ternyata yang mempengaruhi laba komprehensif adalah jumlah pendapatan dan beban. Jadi adik-adik harus perhatikan itu ya. Oke. Selanjutnya kita ke, kalau ini apa? Ini hanya keterangannya.
Oke, kita ke laporan arus kas. Nah, pada laporan arus kas ini sama juga ada pada tahun 2020 dan laporan 2019 ya. Oke. Nanti insya Allah pekan depan kita pelajari format laporan keuangan. Sudah ya tadi ya, rasio, langsung kita ke rasio ya. Ada rasio aktivitas, yakni mengenai ada activity ratio, rasio aktivitas atau dikenal dengan activity ratio, ada aktivitas jangka panjang dan aktivitas jangka pendek. Jadi kalau short term itu ada inventory turnover, dan kalau long term itu ada fixed asset turnover ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian nanti insya Allah kita pelajari bagaimana sih cara menghitung rasio. Jadi misalnya untuk rasio profitabilitas apa-apa yang digunakan, kemudian kalau rasio return on asset apa-apa yang digunakan, kemudian kita harus lihat akun yang mana, itu akan kita pelajari pekan depan. Jadi insya Allah kita belajar lagi pekan depan, ketemu lagi pekan depan. Selamat belajar adik-adik. Jadi sekali lagi kesimpulannya, hari ini kita belajar mengenai analisis common size dan analisis komparatif. Jadi kalau common size itu hanya ini ya, dia membedakan antara satu perusahaan. Jadi dilihat, dia hanya melihat secara keseluruhan akun-akunnya. Misalnya kas itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi kas pada bank itu pada akhir tahun itu, tahun 2019 itu ada 76 juta, tapi pada tahun 2020 ternyata naik menjadi 80 juta. Berarti di sini ada beda berapa? Ada sekitar 4 jutaan perbedaannya ya. Itu yang dinamakan dengan analisis common size. Jadi dilihat apakah ada penurunan atau kenaikan terhadap aset tersebut ya, seperti itu. Atau ada penurunan kah atau ada kenaikan terhadap akun-akun tertentu. Tadi Ibu kasih contoh aset ya. Sedangkan kalau analisis komparatif adalah membandingkan dua hal yang sama. Artinya membandingkan misalnya tetap satu laporan tapi membandingkan laporan pada 2 tahun yang berbeda, atau membandingkan laporan keuangan tapi masih satu industri, atau misalnya sama-sama membandingkan 2 laporan keuangan yang masih sama-sama berasal dari industri bank syariah. Oke, seperti itu ya adik-adik ya. Tapi sebelum masuk kepada analisis rasio, adik-adik harus mengenal yang namanya akun-akun yang ada pada bank syariah. Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.